Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat semuanya, kaum muslimin, semoga Allah melancarkan urusan kita di hari yang berkah ini dan hari-hari yang akan datang. Memulai kegiatan dengan membaca Al-Quran, dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu mendapat berkah dan semangat yang luar biasa. Video kali ini kita akan membahas hikmah surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menunjukkan tentang sifat nifaq atau munafik. Video yang lewat sudah dibahas tentang sifat-sifat munafik dan efek munafik terhadap diri kita sendiri. Ibnu Jurayj mengatakan orang munafik itu orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya. Keadaan batinnya bertentangan dengan sikap lahiriahnya. Isi hatinya bertentangan dengan bagian luarnya. Dan penampilannya bertentangan dengan kepribadiannya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi berjumpa dengan kaum kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Dahulunya mereka menyembah berhala sebagaimana kebiasaan orang-orang musyrik Arab. Di Madinah itu terdapat orang-orang Yahudi dari kalangan ahli kitab yang memeluk agama menurut nenek moyang mereka. Orang-orang Yahudi Madinah terdapat 3 kabilah, yaitu Bani Qainuk, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan orang-orang Ansor dari kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj sudah masuk Islam, tetapi sedikit sekali dari kalangan orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Bahkan hanya 1 orang, yaitu Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Pada saat itu periode pertama di Madinah masih belum terdapat nifaq atau yang disebut dengan munafik. Dengan mengingat kaum muslimin yang masih belum mempunyai kekuatan atau belum mempunyai pengaruh, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup rukun bersama orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah Arab yang berada di sekitar kota Madinah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul adalah seorang pemimpin di Madinah yang berasal dari kabilah Khazraj. Dia adalah pemimpin kedua kabilah di masa jahiliyah. Mereka bertekad akan menjadikannya sebagai raja mereka. Kemudian datanglah kebaikan
yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, dan mereka semua masuk Islam dengan menyibukkan dirinya dengan urusan Islam. Sedangkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul tetap pada pendiriannya seraya memperhatikan perkembangan Islam dan para pemeluknya. Akan tetapi ketika terjadi perang Badar dan kaum muslimin beroleh kemenangan, Allah memberikan izin kepada prajurit Islam dan bersama Rasulullah mencapai kemenangan yang luar biasa. Abdullah ibn Ubay ibn Salul berkata, ini merupakan suatu perkara yang benar-benar telah mengarah kepada kekuasaan. Artinya dia berpikir karena kemenangan orang-orang Islam, maka Islam akan memegang kekuasaan di seluruh dunia. Akhirnya dia menampakkan lahirnya masuk Islam, dan sikapnya ini diikuti oleh orang-orang yang mendukungnya, juga oleh orang lain dari kalangan ahli kitab. Sejak itulah muncul nifaq, kemunafikan di kalangan sebagian penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berada di sekitar kota Madinah. Sedangkan kaum Muhajirin tidak ada seorang pun yang munafik di kalangan mereka, karena tiada seorang pun yang berhijrah karena dipaksa. Bahkan setiap Muhajirin berhijrah dengan meninggalkan harta benda dan anak-anaknya karena mengharapkan pahala di sisi Allah kelak di hari kemudian. Sifat nifaq atau sifat ketidakjujuran termasuk ilmu politik yang selalu digunakan orang. Dari ayat 8-9 surah Al-Baqarah ini, semoga kita dijauhkan dari sifat nifaq, karena sifat munafik merugikan diri kita sendiri. Yang datang adalah penyakit hati atau penyakit jasmani, dan orang selalu tidak suka dengan kita. Semoga Allah memberi kita petunjuk menjauhkan hal-hal yang seperti itu. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih banyak yang telah sudah mensubscribe. Semoga mendapat berkah dan mendapat rezeki yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.